Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk pagi ini kami siap mendengarkan firman-Mu. Berkati setiap yang mendengar acara ini maupun menonton acara ini, supaya bisa menjadi berkat Tuhan. Firman yang kami dengar akan membersihkan hati kami. Setiap yang sakit akan disembuhkan, yang berbeban berat akan diangkat, dan yang mencari Engkau akan ditemui Tuhan. Berarti juga hamba-Mu, Pastor Paul, akan menerangkan firman-Mu, supaya Engkau memberikan hikmat yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Bu Santi. Pembacaan ayat firman Tuhan diambil dari Mazmur 91, nanti Ibu Nerliana, dan Wahyu 16, nanti Ibu Sarma yang akan membacakan. Ibu Nerliana yang pertama. Oh ya, saya belum ini ya, sebentar Ibu Nerliana. Ya, Bu Nerliana dibuka mic-nya. Baik, terima kasih Bu Cinta. Salam Bu Cinta. Ya, shalom Bu Nerliana. Salam Bu Ana. Salam Bapak Ibu semua, saudaraku sekalian yang hadir di Zoom dan di YouTube. Dan juga buat saudara kami yang akan nonton siaran ulang kita hari ini. Puji Tuhan, kembali kita membaca firman Tuhan dari kitab Mazmur. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kena batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Demikian bacaan firman. Terima kasih Bu Nerliana. Silakan Bu Sarma. Baik, Wahyu 16. Saya akan melanjutkan pembacaan firman yang terkutip dari Wahyu 16. Beginilah firman Tuhan.
Dan aku mendengar suara yang nyaring dari dalam bait suci berkata kepada ketujuh malaikat itu, "Pergilah dan tumpahkanlah ketujuh cawan murka Allah itu ke atas bumi." Maka pergilah malaikat yang pertama, dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi. Maka timbullah bisul yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya. Dan malaikat yang kedua menumpahkan cawannya ke atas laut. Maka airnya menjadi darah, seperti darah orang mati, dan matilah segala yang bernyawa yang hidup di dalam laut. Dan malaikat yang ketiga menumpahkan cawannya atas sungai-sungai dan mata-mata air, dan semuanya menjadi darah. Dan aku mendengar malaikat yang berkuasa atas air itu berkata, "Adil engkau, engkau yang ada dan yang sudah ada, engkau yang kudus yang telah menjatuhkan hukuman ini. Karena mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi, engkau juga telah memberi mereka minum darah. Hal itu wajar bagi mereka." Dan aku mendengar mezbah itu berkata, "Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, benar dan adil segala penghakiman-Mu." Dan malaikat yang keempat menumpahkan cawannya ke atas matahari, dan kepadanya diberi kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api. Dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat, dan mereka menghujat nama Allah yang berkuasa atas malapetaka itu, dan mereka tidak bertobat untuk memuliakan Dia. Dan malaikat yang kelima menumpahkan cawannya ke atas tahta binatang itu, dan kerajaannya menjadi gelap, dan mereka menggigit lidah mereka karena kesakitan, dan mereka menghujat Allah yang di sorga karena kesakitan dan karena bisul mereka, tetapi mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka. Dan malaikat yang keenam menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat, lalu keringlah airnya, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Dan aku melihat dari mulut naga, dan dari mulut binatang, dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib. Dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawannya ke angkasa. Dan dari dalam bait suci kedengaranlah suara yang nyaring dari tahta itu, katanya, "Sudah terlaksana." Maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guru, dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Begitu hebatnya gempa bumi itu. Lalu terbelahlah kota besar itu menjadi 3 bagian, dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu, untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya. Dan semua pulau hilang lenyap, dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung. Dan hujan es besar seberat 100 pon jatuh dari langit menimpa manusia, dan manusia menghujat Allah karena malapetaka hujan es itu, sebab malapetaka itu sangat dahsyat. Demikian. Terima kasih Bu Sarma. Firman Tuhan akan dibawakan oleh gembala kita, Pastor Joseph Paulsang. Silakan, Pastor. Ya, haleluya, luar biasa. Firman Tuhan selalu baru ya. Firman Tuhan memberikan penerangan-penerangan kepada kita sehingga kita imannya nggak ngawur, sehingga iman kita itu ya dengan akal budi kita mengasihi Tuhan, dengan hati kita mengasihi Tuhan, dengan segenap kekuatan kita mengasihi Tuhan. Ya nggak ngawur, nggak asal-asalan ya. Nah,
Mazmur 91 ini Mazmur yang paling jadi andalan ya di masa-masa corona kemarin ya. Saya ingat sekali Pak Petrus Agung ya in memoriam juga suka membacakan ayat ini ya. Wah, rasanya kalau membaca ayat ini tuh wah sakral ya. Beliau membacakan itu di radio apa itu ya, saya lupa nama radionya itu, Semarang itu. Saya pernah dengar khotbahnya yang Mazmur 91 ini dan pernah dengar ini ya khusus doa berkat Mazmur 91 ini. Nah, yang ironik apa di ayat terakhir kan dengan panjang umur kekenyangan dia, ya kan? Dan beliau mati meninggal dalam usia 52 tahun. Luar biasa. Lalu banyak hamba-hamba Tuhan di musim corona menggunakan ayat ini buat ngelawan corona ya saudara. Wah, kita lawan corona. Kita 1000 rebah di sebelah kiri, 1000 rebah sebelah kanan. Wah, kita nggak akan. Nggak taunya pendeta yang khotbah itu malah yang mati pertama kali, saudara. Pokoknya yang aneh-aneh itu sering terjadi ya. Yang aneh-aneh begitu tuh sering terjadi. Mengapa, saudara? Karena banyak orang menggunakan ayat Alkitab sebagai mantra. Rasain lu. Sebagai mantra, saudara. Ya. Dia banyak melakukan, dia tidak tahu ayat itu artinya apa. Dia iman itu saya percaya benar. Iya. Ya, ketika Anda percaya itu percayanya bagaimana? Saya juga percaya kalau saya pasti nanti pakai Lamborghini. Lambenim kue, lambe binimu kue kan Lamborghini. Nah, iman mah boleh-boleh saja, saudara. Masalahnya iman benar apa enggak suka-suka Tuhan kan? Masalahnya orang punya beriman juga suka-suka dia. Orang mau beriman mah boleh saja, enggak beriman enggak bayar, gratis ya. Masalahnya berimannya nanti terkabul apa enggak, suka-suka Tuhan. Berdoa enggak bayar, masalah dikasih apa enggak, suka-suka. Oh, yang penting percaya. Oh iya, bukan yang penting percaya lah. Kalau yang penting percaya, nah itu tadi. Pendetamu bilang yang penting percaya nih, saya buktikan nih saya punya Lamborghini. Iya kan hasil ngadalin kamu. Hasil ngadalin perpuluhan, ngadalin kolektemu itu kan, nakutnya dengan belalang pelahap, lompat, belalang pindahan, ya kan. Ada belalang maraton, belalang estafet, ada belalang gitu kan. Nah, belalang kupu-kupu, siang makan nasi, kalau malam minum susu. Pokoknya ditakut-takutin kan, makanya bisa beli Lamborghini, Ferrari, bisa beli mobil mewah, bukan diberkati Tuhan, saudara. Anda gimana sih? Nah, sama saudara. Yang khotbah Mazmur 91 tadi udah pada mati, sudah mati muda. Semua kena penyakit corona. Wah, berarti firman Tuhannya enggak ya dan amin. Bukan firman Tuhannya tidak ya dan amin. Anda bacanya lompat. Kemarin kayak pendeta yang dulu makanya tak marahin ya. Sewot sekali saya ini pendetanya goblok yang begini, bagaimana jemaatnya coba? Pendetanya gobloknya banget, bagaimana jemaatnya? Pendetanya ngarang begitu, jemaatnya mau diajarin apa coba kalau pendeta macam begitu? Gembala macam begitu, saya mengembalakan, waduh jemaatmu diajarin apa sama kamu? Pak, kita baca dulu ya tadi ya, Mazmur 91 nih. Kelihatan toh? Nih, orang yang duduk dalam lindungannya mati. Oh, saya hidup dalam lindungannya mati. Anda yang duduk dalam lindungannya mati itu bagaimana coba? Anda duduk itu di dalam gereja. Oh iya Pak, saya tiap hari duduk. Wah, saudara-saudara, lihat Anda semua duduk di dalam gereja. Anda artinya sedang duduk di dalam lindungan yang maha tinggi. Nah itu, khotbahnya begitu kok. Duduk dalam lindungan yang maha tinggi, bukan duduk di dalam gedung gereja, saudara. Duduknya di dalam lindungan yang maha tinggi. Ketika Anda duduk, Anda berlindung kepada yang maha tinggi. Apakah berarti Anda duduk di dalam gereja? Enggak.
dan bermalam dalam naungan Yang Maha Kuasa. Doa semalam suntuk, saudara. Wah, saudara, seminggu sekali. Setiap Kamis malam Jumat Anda doa semalam suntuk. Tiap hari Jumat itu kerjanya pada ngawur semua, saudara. Atau doa malam Sabtu, iya, terus setiap Sabtu kerjanya pada ngawur, ya, kecuali kalau yang libur. Sudah hari Senin sampai Jumat, tiap hari pulang jam 10 malam, Jumat malam Sabtu Anda doa semalam suntuk, besoknya bangunnya jam 1 siang, lalu anakmu tinggal ampasnya doang. Anakmu jadi berontak, dari kecil nggak pernah dirawat, nggak pernah diperhatikan, orang tuanya rajin kerja dan rajin ke gereja. Anak-anak, serahkan kepada Tuhan Yesus, nanti Tuhan Yesus yang memelihara, karena saya mau bermalam dalam naungan Yang Maha Kuasa. Nah, Anda coba pahami, apakah duduk dalam lindungannya Maha Tinggi itu artinya Anda duduk di dalam gereja? Enggak ya. Apakah bermalam dalam naungannya Maha Kuasa berarti Anda itu doa semalam suntuk terus tidur di gereja? Dan itu yang dipahami kan oleh banyak pendeta-pendeta kan? Dan itu dikhotbahkan kan untuk memotivasi Anda supaya tiap hari datang ke gereja, apalagi kalau doa semalam, kalau doa 10 hari-hari Pentakosta itu kan, doa 10 hari itu. Ya, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahanku, Allahku yang ku percaya. Anda ternyata lebih percaya kepada Mamon daripada kepada Allah, saudara. Karena memang Mamon itu bisa beli segala hal. Ya kan? Makanya akhirnya pendeta-pendeta ributnya Mamon. Wah, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan juga ributnya duit. Dicari siang malam. Anda tidak percaya kepada Allah. Anda tidak menjadikan Dia sebagai kubu pertahananmu. Tapi apa yang menjadi kubu pertahananmu? Karirmu kah? Kubu pertahanan, tempat kau berlindung. Lihat ya, banyak orang ya, dia berlindung di dalam kesombongannya. Karena dia minder sebetulnya. Iya kan? Sehingga dia proud, dia tunjukkan kesombongannya, arogansinya, tunjukkan powernya dia. Banyak orang berlindung di balik kekayaannya, tentu saja itu banyak sekali. Ya, dikit-dikit senggol, dikit duit ngalir, hajar, bayar kalau perlu, musnahkan. Banyak orang berlindung di dalam karir dia, prestis prestasinya dia. Seakan-akan kalau tanpa prestasinya ini, harga diri, prinsip, dia berlindung di balik semua hal-hal yang bukan Tuhan. Lalu mengapa dia nggak berlindung sama Tuhan? Dia andalkan nama baiknya. Oh, nama baik saya hancur, saudara. Nama baik saya hancur. Dulu saya berlindung dengan nama baik saya. Orang sebut nama saya, ya, orang itu bisa dapat rekomendasi. Orang begitu dengar nama saya, pokoknya di pekerjaan saya ya, orang pokoknya sip punya jaminan mutu. Begitu saya bikin salah suatu ketika, saya panik sekali, saudara. Saya jaga hancur-hancuran sampai kami hancur-hancuran demi menjaga nama baik saya. Nama baik, ya. Amsal berkata nama baik itu lebih dari permata, ya kan? Oh iya benar, tetapi sebenarnya jangan andalkan nama baik dan Tuhan hancurkan itu. Karena saya bangga dengan nama baiknya saya dulu ya. Dengan kesombongannya. Ada orang berlindung di balik Raden Mas, Raden Ajeng, di balik RM, RMT, RMA. Ada lagi apa? RM pagi sore. Ya kan, rumah makan pagi sore, rumah makan Padang. Nah, itu kan. Di balik RM-nya bangga dia kalau pakai nama RM. Di balik title-nya doktor, insinyur, rembel ya. Ada orang berlindung di balik. Saya memutuskan benar-benar berlindung sama Tuhan. Ketika semuanya sudah hancur, saya berlindung sama Tuhan.
Masalahnya ketika Anda berlindung sama Tuhan, kan kemarin sudah diajarin, ya kan? Anda ingin tahu rahasia Tuhan, Anda ingin berlindung sama Tuhan, Anda ingin mendapat perkenanan Tuhan. Oh, dihancurkan dulu semua yang nggak berkenan-berkenan itu. Dihancurkan semua yang mumet. Ya kan? Dihancurkan dulu. Semua andalan-andalanmu yang bukan Tuhan. Kalau Anda bilang saya mau berlindung sama Tuhan, maka semua yang engkau andalkan sebelumnya itu dihancurkan sama Tuhan. Sampai kamu benar-benar berlindung hanya pada Tuhan. Nggak sanggup. Wah, kalau begitu mah 50-50. Iya, karena kamu nggak sanggup. Makanya nggak terjadi, ayat ini nggak akan terjadi dalam hidupmu. Aman dalam lindungan Tuhan itu nggak akan bisa. Pada kenyataannya kamu tidak berlindung sama Tuhan. Mulutmu berkata, aku berlindung sama Tuhan. Tapi de facto-nya Anda berlindung pada yang lain. Pada hartamu, karirmu, gelarmu, ya kepada orang-orang berpangkat. Wah, ketika saya diubur-ubur di DPO pertama kali, siapa yang saya andalkan? Nggak ada, saudara. Saya cuma andalkan Tuhan saja. Ketika saya mulai pelayanan saya ya, 2015 mulai pelayanan baru lagi ya, kan semua dihancurkan Tuhan. Siapa yang mau tak andalkan? Nggak ada. Jalan sendiri, andalkan Tuhan. Donatur pun saya nggak punya donatur, saudara. Serius. Ya, saya bisa sampai keliling, sampai ke Hong Kong, sampai ke Thailand, kita pelayanan ya keliling. Bukan ngandelin donatur, benar-benar kita tidak pernah ada donatur-donaturan, saudara. Ngeri ya, Tuhan sediakan. Kita baptis banyak, kita muridkan orang, kalau datang saya ngasih makannya gimana coba. Ya kan, sekali datang orang itu kadang 5 orang, 10 orang di rumah saya. Saya ngasih makannya gimana dulu. Kita baru selesai dari proses ya. Kayak Jehovah Jireh. Ya. Dia akan melepaskan kau dari jerat penangkap burung Tuhan, kau malah tambah kejeblos. Iya, makanya dihancurkan dulu. Nggak akan dilepas dulu, dihancurkan. Kepada siapa kamu berlindung? Kalau nggak dijerat, tambah-tambah dalam Tuhan masalahnya. Iya, tambah dalam. Kamu kalau bilang mau berlindung sama Tuhan, berlindunglah dengan sungguh-sungguh dan angan goyang hatimu. Ya. Terus ini ya, dilindungi dari penyakit campar menular. Wah. Terus ada nantang-nantang corona. Waduh, belagu kemana-mana nggak pakai prokes. Ya. Terus Anda mau 1.000 orang rebah di sisimu, 10.000 di sebelah kananmu, tetapi tidak akan meninggalmu. Ya, Anda corona berani-berani begini, ya terus sok-sokan, nggak akan mampus pertama kali, saudara. Kita tiap hari berdoa ya, zaman corona pandemi meledak pertama kali, kita malah bagi-bagi makanan. Nah, banyak orang takut menegur saya. Tapi saya berdoa sama Tuhan, dan tiap pagi kalian mendoakan, ya kan? Tiap pagi kalian mendoakan. Dan saya ngamuk kalau ada orang tidak pakai prokes. Saya marah kan di Zoom. Itu kenapa nggak benar itu? Marah saya, saudara. Jangan remehkan. Jangan remehkan. Gitu ya. Jadi jangan dibolak-balik, saudara. Ketika Anda memahami pasal Mazmur 91 ini, Anda jangan pakai ilmu perdukunan dijadikan mantra ayat ini. Nyatanya orang yang pakai ayat ini udah banyak yang mati muda, mati karena sakit, mati itu mumet, saudara. Karena memahaminya kebalik, dia maunya hasilnya. Artinya ayat ini jadi mantra, dia mau hasilnya, dia nggak lihat yang pertamanya tadi harus bagaimana menjadikan Allah sebagai satu-satunya perlindungan. Ya kan? Dia ada tempat perlindungan. Kau buat perteduhanmu, siapa? Mau bermalam dalam naungan yang maha kuasa itu artinya Anda benar-benar waktu tidur serahkan.
wani mati, saudara. Waktu tidur itu Anda serahkan sama Tuhan. Anda bisa tidur 4 jam nih, artinya Anda belum berserah sama Tuhan. Nah, yo. Ketika Anda nggak bisa tidur, artinya Anda belum berserah sama Tuhan. Kalau Anda berserah sama Tuhan, ya tidur. 14, tenang, tidur, serahkan sama Tuhan. Ya kan? Duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Ketika Anda duduk, Anda beristirahat, Anda bekerja, Anda melakukan segala sesuatu, Anda merenungkan firman Logos. Ya kan? Benar-benar bukan langsung diambil. Anda benar-benar setiap pekerjaan tanganmu amati. Jangan sampai firman Tuhan itu gugur darimu. Dalam naungan yang maha tinggi. Bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Luar biasa ya. Duduk dalam naungan yang maha tinggi, bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Artinya ketika Anda tersadar, Anda jalanin firman Tuhan, jangan luput. Ketika Anda tidur, tidurlah di dalam iman percaya bahwa Tuhan akan pelihara kamu. Gitu. Hati-hati dalam langkah. Maka semua berkat-berkat ini akan terjadi dalam hidupmu. Hatinya melekat kepada Tuhan. Hatinya nempel, melekat. Erat-erat. Melekat erat pada Tuhan hatinya ya. Jangan on off imannya. Tiap hari Anda uji. Makanya kan saya bilang dari kemarin. Setiap firman diuji. Lakukan setiap firman. Jangan sampai gugur. Jangan sampai gugur, saudara. Tiap firman itu. Anda kan mau duduk di dalam naungannya maha tinggi dan bermalam dalam naungannya maha kuasa. Hatimu kudu melekat senantiasa. Jangan on off. Namanya melekat itu enggak on off terus. Ya makanya tiap hari lakukan, buktikan, uji. Dicobai, difitnah, dicobai Anda disalahpahamin, dicobai Anda dengan banyak hal ya. Lekat, coba lagi, jalani lagi. Respon-responnya harus benar. Makanya ini tadi ya, panjang umur, kekunjangan dia, kumpulkan kepada keselamatan daripadaku. Loh Pak, itu pendeta-pendeta mati muda berarti, iya, pendeta-pendeta yang mati muda. Dia melanggar perjanjian dengan Tuhan. Masuk neraka dong Pak, kalau pendeta mati muda katanya melanggar perjanjian. Enggak, dia selamat. Binasa tubuhnya, katanya Paulus kan, binasa tubuhnya, tapi selamat jiwanya. Makanya waktu masih hidup pun di dunia ini, Anda orang-orang yang diberkati, jaga perjanjian dengan Tuhan, jaga badanmu ini supaya sehat. Jaga. Jangan langgar perjanjian dengan Tuhan. Mau Anda pengurapannya kayak apa? Oh Tuhan singkirkan itu semua. Penyakit jantung, penyakit apa segala macam. Ada urapan. Wah, lojo Anda makan jeroan sekuatnya saudara. Makan sate kambing, makan. Wah, mampus dah mampus. Tuhan menjagaku. Wah, enak aja loh. Tuhan menjagaku. Nggak bisa ngomong Tuhan menjagaku. Jaga, saudara.
Nggak bisa Anda ngomong Tuhan menjagaku. Jaga makanan Anda. Jaga kesehatan. Jangan sembarangan ngomong Tuhan menjagaku ya. Tuhan kasih tubuh kepadamu untuk kamu jaga. Jangan dibolak-balik. Kan tubuhmu adalah bait Allah. Kok malah Tuhan yang suruh menjaga bait Allah? Gimana sih? Anda jaga yang baik. Setelah Anda jaga yang baik, kita serahkan. Karena firman Tuhan berkata, kalau bukan Tuhan yang menjaga kota, kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia. Makanya kita jaga dengan sekuat tenaga kita. Selanjutnya serahkan sama Tuhan. Nah, apa hubungannya dengan Wahyu 16 tadi saudara? Menarik ya ini Wahyu 16. Tadi saya kasih brainstorming dulu. Saya cobanya cuma simpel ya. Coba lihat ayat kedua. Maka pergilah malaikat yang pertama dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi. Sebentar, ini di YouTube putus-putus terus ya rupanya ya. Saya tadi saya ngamatin di monitor saya. Coba tolong responnya teman-teman. Wah, ini kok makin parah nih. Yang di YouTube putus-putus ya. Coba. Oke, saya bacakan aja ya. Oh, bagus ya? Bagus, Pak Paul. Oke, thank you. Berarti mungkin monitornya saya saja ya. Maka pergilah malaikat yang pertama dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi. Maka timbullah bisul yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya. Anda di akhir zaman ini nanti ada masa antikris datang. Semua akan mengalami antikristus. Anda jangan takut, saudara. Karena aniaya badan itu, ketika masa aniaya Anda digencat di dalam masa-masa antikris itu tidak ngeri. Ya, itu sama seperti orang Israel hidup dalam perbudakan Mesir. Karena Tuhan akan melakukan Mazmur 91 ini kepada Anda saat itu. Di saat itu, Tuhan akan wujudkan Mazmur 91 kalau hatimu melekat erat sama Tuhan Yesus. Yaitu tidak mengenakan tanda binatang itu dan menyembah patungnya. Karena Anda akan dipaksa nanti menjadi orang-orang Islam. Akan tiba saatnya pemaksaan itu. Jangan goyang hatimu. Penuh dipaksa mau kawin aja Anda bersyahadat dulu kok. Puyeng Anda. Lihat ya. Kalau Anda sudah mengenakan tanda itu pada tanganmu dan pada dahimu, tanda syahadat Islam itu, ya nanti di hari Tuhan saat 7 cawan murka Allah itu turun di masa-masa antikristus itu, Anda akan kena tulah itu. Anda akan mengalami semua tulah di Mesir yang bahkan lebih dahsyat. Sama tulahnya tapi lebih dahsyat, saudara. Tetapi kalau Anda setia, melekat erat pada Tuhan, duduk di dalam naungan yang maha tinggi, bermalam dalam naungan yang maha kuasa, setia, tiap-tiap hari jalani firman Tuhan. Latihannya dari sekarang. Nggak bisa Anda ujuk-ujuk nanti langsung bisa. Bohong. Anda latihannya dari sekarang. Firman Tuhan lakukan sekali gagal, 2 kali coba, 3 kali, 5 kali, 10 kali, 20 kali Anda ngerti. Oh yang dimaksud Pak Paul itu begini. Oh firman Tuhan itu maksudnya begini. Oh saya salahnya di sini. Aduh kemarin saya kok kelupaan ya. Terus ulangi terus sampai menjadi habit dalam hidupmu. Nanti ketika antikristus datang, itu sudah jadi karaktermu, saudara. Udah jadi karakter firman Tuhan itu. Nggak bisa nanti Anda ujuk-ujuk langsung bisa. Bohong. Anda jangan percaya kata pendeta yang ujuk-ujuk. Tuhan
selalu setia dengan proses. Dari sekarang Anda siapkan prosesnya. Siap, mungkin kayak Bu Vivin lagi diproses sama Tuhan, sama Pak Alex. Ya kan? Setia dengan proses. Karena nanti terus lagi, proses lagi. Nanti berhenti, nanti enak. Kayak saya ini kan lagi enak lama nih kan, lagi nyaman lama nih. Saya harus siap dengan proses-proses selanjutnya. Karena Tuhan ingin respon-respon yang benar. Sampai saya siap masuk ke sana. Sampai siap. Begitu hari Tuhan itu datang, maka semua kesialan itu tidak akan menimpa. Oh, berarti dengan kekuatan kita sendiri? Bukan. Dengan kekuatan dari Tuhan. Kita kan hanya memutuskan. Masalahnya keputusan kita kan sering lupa. Coba tiba-tiba ada orang nyalip. Sudah, dipepet langsung Anda. Langsung kan pertama kan, wah. Langsung sebut semua binatang di hutan disebutkan. Binatang piaraan semua. Dari mulai kucing, kirik, segala macam kan disebut semua. Waduh, salah. Sudah memutuskan tapi lupa. Latihan lagi. Alah males baksuan, ya udah nggak apa-apa. Kalau nanti tetap masuk surga, siapa bilang? Roh Kudus itu memampukan Anda untuk diubahkan. Kalau Anda tidak diubah, jangan-jangan Anda belum penuh Roh Kudus. Kalau Anda tidak punya buah roh, jangan-jangan Anda belum lahir dari roh. Anda sudah lahir dari air, tapi tidak dari roh. Tapi kalau Anda lahir dari roh, Anda akan dengan senang hati untuk berbuah roh. Auto. Air, tanaman itu disirami dengan rutin, ya dirawat dengan rutin, otomatis berbuah. Nggak usah Anda paksa-paksa untuk berbuah. Otomatis berbuah. Kalau waktunya berbuah. Ya, itu yang dimaksud ya. Anda siap. Anda akan siap dengan masa-masa aniaya apapun. Dan masa-masa itu ada dalam generasi kita, saudara. Dan entah kita, entah anak kita, pokoknya kita akan melihat. Tanda-tandanya udah amat jelas. Tuhan Yesus memberkati. Silakan.